tapi ini masih ada lagi. Nah, pendapat Bu Guru nih tentang pelajar yang stres akibat tugas online itu gimana? Itu Welcome to Sakes, get it, roll action. Prabambara, jaya jaya jaya. Halo Sobat Sakes, bagaimana kabar kalian di sana? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Jadi di sini kita ada segmen baru dari OSIS Prabambara, yaitu segmen Sakes Podcast. Iya. Apa sih Kak segmen podcast itu? Jadi segmen podcast di sini berjudul Sakes dengan kepanjangan Saka Podcast. Di sini merupakan wadah diskusi terbuka antara guru dan siswa tentang membicarakan suatu topik. Di sini kita mengangkat tema cakrawala kebahagiaan. Dan pada episode perdana kali ini kami akan mengangkat tema bertemakan kesehatan mental nih Bu Kak. Yang berjudul Mental Health is Health. Ya. Nah di topik kali ini kita mengundang narasumber yang cantik-cantik, Keren-keren kayak sangat gini ya. ya. Ini oh iya kerudungnya warnanya hampir matching ya. Iya, ini sama gimana nih ya? Iya benar banget. Iya. Di sisi kanan ada Ibu Hasna Syifa sebagai guru kimia. Dan di sisi kiri ada Kak Wilis Oriza dari perwakilan narasumber siswa dan juga ketua 2 dari organisasi STARS nih di SMA Negeri 1 Kalasan. Silakan Bu Hasna dan Kak Wilis menyapa sobat Sakes di luar sana. ya, semuanya di sini saya Hasna Syifa, saya guru kimia ya. Ini diundang di acara Sakes ya. Jadi ini perdana juga, saya juga gede kan ini gitu. Pertama ini ya karena ya apa namanya topiknya itu agak-agak sensitif gitu ya Bu. Ya, kemudian juga Enggak, iya benar. Ya, nah nanti mungkin kita saling hanya berbagi Pengalaman aja sampai gitu ya tentang kesehatan mental ya. Ya, perkenalkan nama saya Wilis Oriza Maris sebagai ketua 2 dari STAR. Saya diundang sebagai narasumber dari Sakes ya. Episode perdana lagi. Yang perdana Keren banget, keren banget. Ya, kita semua sama-sama deg-degan ya. Iya. Iya. Biasanya kan perdana itu menentukan First impression ya. Iya. First impression-nya. Bu Guru sama Kak Wilis ini akhir-akhir ini sibuk apa nih Bu? sibuk apa ya? Kayaknya banyak juga ya. Jadi yang jelas kalau sebagai guru juga mengajar seperti itu ya. Jadi selama pandemi ini kan mungkin nggak bisa tatap muka. Ya. Dulu bayangkan kalau misalnya kita tidak tatap muka online itu bayangkan wah enak nih bisa di-set gitu ya. Tapi ternyata lebih berat ya. Kayak harus ngerekam dulu. Jadi persiapannya itu memang malah lebih apa ya lebih wah daripada ketika kita mengajar langsung. Oke, emang gini tuh suasananya baru enak-enak pengen tidur gini, tapi kita harus berbagi wawasan nih bagi sobat-sobat di luar sana nih. Ya. Ini masih siang. Lihat di luar sana agak mendung ya. Vibes-nya langsung beda gitu kan. Udah remang-remang gitu vibes-nya. Bikin sedih, overthinking, Insecure. Iya. Kan topik kita Bener. Nah, semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, Bu Hasna dan Kak Wilis pasti pernah mendengar tentang isu mental health. Nah, menurut Bu Hasna sendiri, itu pernah nggak sih Bu Hasna mendengar tentang isu ini, Bu? Iya. Isu kesehatan mental mungkin memang sudah banyak marak gitu ya, apalagi sekarang ini pada masa pandemi ini kesehatan mental itu malah lebih ini lagi apa namanya angkat lagi terakui gitu ya. Karena apa di pandemi ini benar-benar kita itu kan kayak sistem kehidupan itu berubah semua ya. Iya benar yang banget. dulunya kita bisa apa namanya main-main gitu langsung berjalan langsung tanpa masker kemana. Dan sekarang hampir kita itu tidak bisa mengenali ya. Iya. Karena apa masker kan gitu paling dari matanya doang. Dari mata kira-kira seperti itu. Nah apalagi mungkin kalau kaitannya dengan pandemi ini ya yang isu mungkin awal-awal paling banyak itu ketika ada yang terpapar COVID. Mungkin kalau sekarang udah hal yang biasa ya, karena mungkin secara pengetahuan juga sudah banyak. Pas awal-awal dulu kan hal yang mengerikan gitu ya. Jadi ketika ada yang COVID, nanti udah pokoknya nanti gimana. Nah, kadang-kadang jadi sakitnya itu bukan
karena sakitnya itu jadi tambah mentalnya yang Kena. nah jadi malah semakin down Iya. sih biasanya. Jadi pernah denger nih Bu sebelumnya Iya. tentang kesehatan mental ini. Kok Kak Belis sendiri nih? Nah, tentunya saya kan di organisasi kita ya membahas Iya. tentang hal tersebut. Iya. Apalagi ketika maraknya pandemi itu kan kita SMA kelas 1 kan, itu SMP kelas 3 naik ke SMA kelas 1. Nah, itu bikin stres sekali soalnya kayak sistem pendidikan di Indonesia juga berubah. Dan itu membuat saya sebagai salah satu siswa gitu stres lah Ya, gitu meresahkan ya, Mbak. Iya, bikin overthinking wah gimana nih besok gitulah. Besok apa? Besok gitu. Terus juga Oh iya, juga kemarin tuh saya melihat program STARS nih yang terbaru Iya. nih tentang konseling online. Nah, ini iya. inovasi baru loh Bu. Biasanya konseling Iya. sama guru. Beda kan Iya, langsung. iya, Tapi iya. sekarang Langsung. ada namanya konseling online. Bisa diceritakan sedikit Oh nggak? ya, prosesnya? itu tuh sebenarnya sesi curhat diadakan sebulan sekali. Nah, pada bulan November kemarin kita adakan secara sekreto lihat online gitu. Lalu itu banyak sekali orang-orang yang curhat-curhat gitu, atau ya adalah orang-orang yang jahil juga gitu. Tapi kita tidak lanjuti, kita sudah konsulkan kepada guru BK gitu untuk bikin story di Instagram mengenai curhatan-curhatan tersebut. Jadi ada pertanyaan dan jawaban di sekreto kita salin dan kita pindahkan ke highlight di Instagram biar orang-orang yang kena gangguan mental gitu bisa lah membaca gitu, Mendapat sebagai solusi informasi misalkan. gitu ya. Benar. mendapatkan keringanan gitu Iya. Ya, lebih enak kalau Ya, kayak gitu. semoga bisa bermanfaat juga gitu kan. Amin. Kok kalian sobat sakit juga ada keluhan bisa konseling online? Iya, Langsung bisa ke iya, organisasi konseling, STARS iya, ini, bisa langsung aja. aja. sangat ramah kok, tenang aja. Ya, kita kita bersedia menjadi sandaran kalian. Hey. Kalau misalnya kalian nggak butuh kalau misalnya kalian itu belum punya sandaran, kita siap. Ayo kita Bisa Mbak Willy saling selalu membantu. aja. Iya. Kalau dari Kak Wilis tadi nih, menurut Bu Hasna itu mental itu apa Bu, dan menurut Bu Hasna itu penting apa enggak sih Bu mental health itu? Kesehatan mental jelas kalau saya katakan itu sangat penting gitu ya. Iya. Karena jadi kesehatan mental itu akan mempengaruhi jiwa raga kita gitu lah gitu ya. Jadi mungkin tadi yang disampaikan ya dulu waktu dari SMP ya. Iya. Otomatis terakhir sekolah offline itu SMP. Terus mau ke SMA dulu belum punya bayangan nanti bagaimana. Padahal mungkin kakak kelas yang sebelumnya kan mereka habis ujian nanti seleksinya gini gitu ya. Iya. Nah itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi tadi kan dimulai dari overthinking, terus nanti kecemasan tingkat tinggi, Iya, gitu ya. insecure Nanti, gitu ya. nanti aduh nanti gimana. Nah itu kalau itu tidak tertangani dengan baik, nah lama-lama itu akan menjadikan stres yang sangat berat. Nah pada akhirnya harapan akhirnya kan jadi depresi ya gitu ya. Jadi memang kesehatan mental itu kita harus menjaga jiwa kita agar tetap tenang apapun yang terjadi gitu Iya. ya. Selalu Misalnya dijaga. kayak meskipun ada badai Waduh. nah, kayak gitu ya. Penanganannya gitu ya, basic penanganan. Iya, penanganannya memang jadi itu sangat penting karena ya itu tadi apapun itu kan dan yang tahu itu kita sendiri. Benar. Ketika kita merasa kita tidak tenang atau merasa kecemasan tingkat tinggi, nah itu kita tuh harus bagaimana cara menanganinya. Nah itu sebenarnya yang tahu juga kita sendiri. Biasanya kalau saya ya, jadi kalian itu perlu teman buat cerita, minimal cerita Sandaran gitu ya, Bu. sandaran Oh, ya. kayak itu tadi. Online ya, kalau Iya. tidak punya teman yang Bisa namanya, dipercaya bisa gitu. dipercaya mungkin bisa lewat tadi itu identitasnya ada nggak itu? Identitas bagaimana? Nah, nggak apa namanya ketika mau curhat. Oh, nggak anonim Bu ya, tahu ya, Jadi jadi aman. Iya. Iya. Jadi hal itu sangat berguna. Karena itu Berguna. tadi ketika kita mencurahkan apa yang ada dalam hati kita, sebenarnya nanti kan ada tinggal balik ya. Iya. Artinya beban kita juga Kayak lebih plong ringan. gitu ya, Bu. Tapi Iya. itu tadi yang jelas kalian harus menceritakan pada orang yang tepat dan terpercaya. benar, Dari itu situ ya cara kesehatan mental kita harus terjaga. Jaga, benar banget. Oke kan, mental saya udah disebutin ya sama Bu Hasna tadi, ada kekhawatiran, ada Iya. insecurities, Anak harus muda ada ya. overthinking, Iya. overthinking. Nah, Kak Willy sendiri pernah punya pengalaman mental health gitu sebelumnya ya, Kak? Kalau ada nih, bisa diceritakan mungkin orang-orang terdekat pernah curhat tentang
adanya beban hidup ini jadi bikin kesehatan mental terganggu gitu. Iya. Ada nggak sih? Mungkin kalau dari saya sendiri mungkin gangguan mental ya mungkin kayak insecure, overthinking gitu masih yang tahap rendah-rendah gitu. Kalau misalnya ya saya jelaskan tentang insecure ya. Kalau insecure kan biasanya kayak lihat kondisi fisik gitu kan. Wah aku tuh kayak gini ya. Terus lihat orang lain, wah kok cantik nih, body goals nih, waduh. Dan banyak orang yang gini kasih statement mengenai wah kalau misalnya nggak cantik nggak punya pacar gitu ya kan. Padahal kan good looking itu menurut saya ketika saya bercerita sama teman-teman gitu, good looking itu masih bisa dikesampingkan sih. Yang penting itu good attitude gitu. Apalagi kalau kita punya pasangan yang tepat itu pasti mandangnya good attitude bukan good looking. Kalau misalnya nggak tepat baru itu good looking dan itu pasti akan mengalami kehancuran sih kayak masalah terus. Ya, kan kalau fisik kan bisa menua. Iya, cantik hati itu nggak bakal bisa menua, itu pasti. Nah, berdasarkan cerita Kak Wilis nih, ada itu. Sekarang tuh ada marak-maraknya tentang tekanan tugas sih, Bu. Sering kan mesti bahasnya kayak pas waktu PTM, Bu, kok tugasnya banyak banget sih, Bu. Gitu. apalagi waktu pandemi gini kayak tugas tuh beranak pinak banget Bu, kalau bisa jujur ya Bu ya. Jadi itu banyak sekali nggak selesai ini tadi ngerjain ini tapi ini masih ada lagi. Nah, pendapat Bu Guru nih tentang pelajar yang stres akibat tugas online tuh gimana? Itu dilema ya. Sangat dilema itu. Apa namanya? Ya guru gitu ya. Jadi soalnya kadang-kadang ini sudah dibuatkan sesederhana mungkin, kenapa tidak apa namanya? Mungkin kok ada yang belum selesai. Nah, karena itu kan istilahnya kita dari sisi yang berbeda. Benar. Kita dari sisi guru kan seorang kita sudah ini loh tugasnya itu ya cuma seperti ini gitu kan. Tapi yang siswa tadi kan beraneka ragam gitu ya. Maksudnya tipenya beda, mungkin ada yang ya mungkin dari guru itu dianggap mudah, tapi ketika ke siswa, aduh ini kan susah, apa namanya sulit, gak ada waktu, mungkin dan itu kan mapelnya itu mungkin secara jadwal kan belum selesai, terus ini gitu ya. Sebenarnya gimana ya, kalau mau dikatakan saya nggak berpihak ke siapa-siapa ya. Jadi tadi mungkin kalau jadi biasa orang guru, jadi itu mereka sudah istilahnya merencanakan setelah topik ini karena memang harus ada target yang dicapai, gitu ya. Nah kalau dari siswa ternyata kok mereka merasa tertekan, gitu kan. Nah kalau merasa tertekan, terus yang kalian lakukan apa? Apakah tetap tidak mengerjakan atau mengerjakan tapi lewat waktu? Kalau saya sendiri ya Bu, tentang tugas sekolah biasanya saya checklist biar nggak selalu ketumpuk-tumpuk atau nanti jadinya satunya ketinggalan atau gimana. Jadi buat merasakan tertekan atau enggak, alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada rasa itu sih Bu. Kayak yang penting dikerjain dulu, antara bisa atau enggak nanti bisa tanya ke teman gitu. Kalau tugas pasti harus selalu dikerjain. Gitu. Jadi mungkin merasa tertekan itu kadang-kala sebenarnya karena tidak ada teman yang buat curhat, buat sandaran tadi ya. Jadi kalau kita satu sandaran dulu. Jadi sebenarnya mungkin kalau kalian merasa tertekan tugas itu berat, ya silakan cerita ke teman. Maksudnya cerita ke teman, nyontek dong, maksudnya berdiskusi. Ini sebenarnya tugas ini berat gak sih menurut kalian? Ya, teman-teman gimana, merasa atau tidak? Nah, solusinya ketika memang itu merasa sangat berat, sebenarnya kalian harus menanyakan ke guru. Kadang-kadang gini. Itu salah satu masalahnya. Kadang-kadang mungkin sebagai posisi siswa, saya dulu juga pas posisi siswa itu kalau mau tanya itu ke guru itu takut banget. Jadi nanti kalau jangan-jangan pertanyaannya cuman kayak gini nggak bisa. Gitu kan itu lebih takut dikritik duluan ya. Sebenarnya seperti itu mempengaruhi tadi ke kesehatan mental ya. Jadi mungkin hanya cuman kayak gitu masa nggak bisa, tapi untuk kita yang nantinya sedang rapuh gitu ya, rapuh dalam artian memang saya itu nggak bisa, saya butuh bimbingan itu sakit banget kan benar seperti itu. Nah cuman karena posisinya itu tugas juga harus diselesaikan, kan tidak mungkin terus kalian menyerah dalam artian nggak mau mengerjakan gitu ya. Solusinya untuk menjaga kesehatan mental dan tugas tetap berjalan, kalian tetap harus punya kelompok-kelompok untuk berdiskusi. Nah nanti mungkin kalau ada yang nggak berani nih, saya sebenarnya mau tanya ke guru tapi nggak berani. Nah mungkin salah satu di antara banyak kan ada yang berani ya tanya ya.
Nah itu mungkin menghubungkan, karena sebenarnya dari guru pun ketika ditanyai itu malah mereka Welcome. senang. Iya, kami senang karena apa? Oh ternyata ada respon. Mungkin ternyata yang kita persiapkan itu mungkin memang ada yang Kurang kurang, jelas. ya ada yang kurang jelas. Mungkin nanti bisa dijelaskan kembali seperti itu. Keren. Ini saya dapat wawasan baru loh, Bu, bisa mendapat kelompok belajar bersama. Itu saya nggak terpikirkan sebelumnya. Iya. Buat circle belajar gitu ya. Iya, kayak- kita belajar sih kalau positif nih. Apalagi mungkin kan positifnya di pandemi ini mungkin kalau mau tanya langsung semakin takut ya. Iya, Nah, kan benar. kita tanya ini nggak tahu, maksudnya nggak papasan langsung kan. Jadi nanti bisa lewat apa? WA. Mungkin WA, atau mungkin kalau pembahasan perlu yang Zoom video ya. lewat Iya. Zoom atau Meet gitu itu sih. Oke, karena kita udah punya pandangan luas nih tentang kesehatan mental, Iya. udah punya dengar banyak pengalaman, Iya, banyak wawasan. Iya. Sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu segmen tanya jawab. Iya. Apa sih segmen tanya jawab itu sendiri, dan Najwa? Jadi sesi tanya jawab itu merupakan segmen di mana kita menjawab pertanyaan yang sudah kita pilih dari sosial media, Question dan- box, iya, question box Secreto. sama Secreto yang udah kita sediakan dan udah kita pilih juga. Langsung kita ulik ke pertanyaan Pertama. Oke, pertanyaan pertama. Karena ini anonim ya, Bu, jadi nggak Iya. ada senders yang kelihatan namanya. Saya pertama nih lumayan ya gitu-gitu lah, Bu. Yaitu gimana sih cara agar mengurangi overthinking dan mempunyai mindset yang maju? mindset maju dalam artian nggak kebanyakan Iya. overthinking gitu Iya. ya, Bu, benar banget. Iya. Jadi memang overthinking itu hal yang apa ya? Tanpa disadari sebenarnya masing-masing dari kita Iya, pasti kita pernah merasakan. Oh, ya, benar ya. banget. Jadi untuk apa namanya mengurangi ya, jadi untuk mengurangi overthinking memang kita itu, saya selalu mengistilahkan kita itu harus membesarkan hati kita, memanjangkan usus kita, gitu ya. Nah artinya kita harus mengurangi itu dengan cara misalnya meminimalisir pemikiran negatif kayak gitu. Kadang-kadang kan misalnya ada suatu tugas gitu ya, misalnya ada ini dikumpulkan nanti nanti sore jam 4 kayak gitu ya. Loh emangnya bisa? Wah, kepada sekarang masih ada kegiatan OSIS, masih ada tugas ini itu kayak gitu kan. Hal seperti itu kan terus nanti kalau nggak bisa mengerjakan gimana pada deadline. Nah, hal seperti itu kan yang menyebabkan overthinking. Nah, kita mengurangi dengan cara misalnya kita ubah mindset. Oh, harus jam 4 berarti misalnya sekarang jam berapa? Pembagian waktu. Manajemen Ya, waktu. manajemen Iya, waktu. betul. Jadi memang manajemen waktu itu sangat penting, apalagi mungkin sekarang kalian itu tugasnya banyak, waktunya sempit ya kan, dan sekarang kan istilahnya kalau online itu kita harus siap 24 jam kan. Iya, ya, benar. dulu mungkin kalau mengerjakan di kelas sudah selesai, tapi sekarang dibatasi jam 9 malam. Artinya ketika kalian belum mengerjakan masih ada kesempatan mengumpulkannya kan sampai malam. Nah, pokoknya mengurangi hal-hal yang negatif. Jadi memperbanyak pikiran Yang positif. positif. Ya, artinya misalnya oh tadi kan deadline jam 4 nih ya. Berarti yaudah berarti sekarang apa yang bisa dikerjakan? Kerjakan. Entah Iya. itu nanti kita selesai apa enggak, yang penting kita berpikiran positif Dulu, dulu. benar. Gitu. Itu salah satu cara biar mindset kita maju. Harus berpikir positif. Iya. Pikir Hindari positif. vibes negatif. Benar ya. banget. Kalau bisa kita kurangi, kita hindari, Iya, kita harus hindari. dihindari. Nah, untuk pertanyaan yang kedua langsung aja, yaitu cara mengatasi cemas atau gelisah. Gimana nih Kak Wilis? Oh, aduh, kalau cara mengatasi cemas dan gelisah ya balik lagi jangan overthinking gitu Iya. malam hari gitu kan, apalagi kalau overthinking tuh atau cemas-cemas gitu kan kita ngalaminnya di malam hari gitu kan. Maka dari itu ya iya tengah-tengah malam enak banget gak sih sambil bikin Indomie gitu kan. Kayak telur enak banget. Aduh tambah depresi gitu tambah cemas gitu kan. Nah, cara mengatasinya ya kita kayak buat circle gitu lah, circle di mana hal itu tuh tidak membuat kita menjadi seorang yang cemas gitu. Iya, Jadi kita tuh punya vibes yang positif Iya, gitu lah. kalau berkumpul bareng gitu. Iya. Jadi mah ketawa doang. Nggak cemas, nggak main-main. Jadi kayak kita ya fokus dengan hal itu gitu, tidak ya overthinking gitu kan ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu ada nih Bu, beberapa orang yang suka berimajinasi sebelum tidur. Aduh. Waduh, sebenarnya tuh berimajinasi sebelum tidur boleh nggak sih?
Berimajinasi apa nih? Kayak misalnya nih Bu, Misalnya apa? kan nggak bisa tidur nih, tapi belum ada kok menurut Sekali tuh ada dulu. mimpi nih Bu. Iya. Kali kayak sebelum tidur tuh kayak imajinasi dulu, oh nanti aku pura-pura ke candi, habis nanti Iya. ketemu ini, gitu. Jadi kayak kita tuh kayak menciptakan mimpi dulu sebelum tidur. Oh, jadi kayak berhalusinasi gitu Iya. ya. Jadi misalnya kita kayak mengatakan oh dalam ini nanti seperti apa gitu ya. Pertanyaan tadi boleh atau Enggak. tidak ya? Iya. Kalau saya menjawab boleh atau tidak, ya itu karena itu di luar kendali ya. Nah, yang jelas ketika berhalusinasi jangan sampai kebablasan. Iya, benar. Nah, artinya terus apa halu ya istilahnya Iya, kalau saya maksudnya. ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ketika mau tidur berhalusinasi dulu, membayangkan yang indah-indah Indah. gitu ya. Itu sebenarnya tujuan kita mau apa dulu nih, ya Iya. kan? Kalau kaitannya maksudnya kita berhalusinasi untuk agar kita tidak berpikiran negatif. Nah, menurut saya sih nggak apa-apa gitu Iya. ya. Tapi karena kalau sebelum tidur kita memikirkan hal-hal yang negatif atau teringat sesuatu yang menyakitkan atau yang itu kan malah semakin nyesek gitu ya. Nanti ke bawah mimpinya kayaknya Nggak nyaman Nah, sebenarnya. dan tidur itu Nggak apa nyenyak. nggak nyenyak gitu ya. Karena sebenarnya ya kalau tidur yang nyenyak itu malah kita tidak bermimpi. Oh, ide saya pernah dengar sih. Pernah dengar ya? Saya pernah baca itu, jadi kalau nyenyak itu malah nggak bermimpi karena otomatis ketika bermimpi itu kan Kita kepikiran. otak Masih ada ini pikiran ya, ya? masih. Tapi masih Iya, kerja. iya. Iya juga ya. Jadi mungkin kalau saya nggak salah ya, saya cuma pernah membaca. Jadi ketika kita bermimpi berlari gitu ya, pas bangun-bangun gimana rasanya? Capek. Capek gitu kan. Kayak Nah, itu kan ketat. orang-orang ada di arah di bawah sadar kita itu yang masih tetap bekerja kayak gitu. Nah, tapi kalau dikoreksi kalau ada yang salah. Iya, ya langsung Nanti ada komen referensi, aja iya. kalau misalnya ada yang salah-salah. Oke, itu juga pertanyaan ketiga, juga pertanyaan terakhir dari segmen tanya jawab ini. Nah. Ini kayak sayang banget sih pembicaraan Iya. kita tuh harus berakhir gini. Tapi sebelum ada selesai nih, sebelum ke bagian terakhir, bagian penutup ini kita ada sesi di mana kita bacain dari teman-teman yang sudah kirim cerita-cerita atau pengalaman yang sudah dikirim. di Sikrito. Iya. Ini anonim guys, dan saya baca sebelumnya tuh ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa, baru banget sih Bu. Dan ya menarik untuk dibacakan. Ya dari pengalaman pertama. Ya, jadi pengalaman pertama itu saya akan bacakan. Aku orangnya nggak enakan sama orang lain, apalagi untuk bisa menolak orang lain. Jadinya kayak bisa nggak bisa, lagi kosong jadwalnya atau lagi sibuk, akhirnya aja aku terima. Sebenarnya dari aku sendiri ngerasa kalau kayak gini ada untungnya juga buat aku, buat lebih berkembang dan mencoba banyak hal baru. Tapi sayangnya untuk saat ini lebih banyak merasa rugi di diri aku sendiri. Aku jadi gampang stres, makin sering mikirin omongan orang lain, gampang sakit, dan masih banyak lagi. Tapi apa yang harus aku lakukan buat bisa menolak atau setidaknya bisa memanajemen waktu? Karena aku merasa semua jadwal yang penuh ini datang secara tiba-tiba, tanpa permisi. Jadi aku sendiri merasa sangat kaget dan bingung harus bagaimana. Oke, ini termasuk problematik anak-anak organisasi nggak Waduh, sih? kesindir ya. Yang kalau dikit-dikit ada daring nih, tapi harus ada dikerjain, nanti ada rapat di sekolah, harus buru-buru ke sekolah dulu baru ngerjain tugasnya nanti. Itu juga bersangkutan dengan manajemen waktu kita sendiri Iya sih. sih. Dan di sini anonim ini bertanya tentang manajemen waktu. Apa yang harus aku lakukan buat bisa menolak atau setidaknya bisa manajemen waktu? Kalau untuk menolak sendiri sih tergantung orang ya sih, orangnya Iya, kan nggak iya, enakan. nggak enakan. Masa nggak Iya, enakan tuh wajar buat iya, semua wajar. orang, karena Manusia. manusiawi, itu manusiawi, dan rasa nggak enakan juga nggak harus selalu dihilangin dari kehidupan kita juga enggak. Rasa nggak enakan juga bisa diterapin di beberapa situasi kan Bu. Iya. Jadi ini lebih ke manajemen waktu kita dan cara kita gimana memperlakukan orang lain gitu Iya, sih. benar. Kalau aku tipe orang yang jujur aja, kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa, tapi Iya. dengan bahasa dan tata krama yang sopan, yang bilang nggak bisa sopan, seperti iya, apa, ada alasan apa kenapa sih nggak bisa. Jadi kan orang juga paham itu, oh dia nggak bisa gara-gara ada rapat di sekolah. Kan orang-orang juga bisa paham dan Iya. menghargai sebagai sesama manusia gitu loh. Nah, untuk manajemen waktu sendiri, Kak Iblis ada tips-tipsnya? Oh, kalau aku sih
lebih ke mana yang lebih penting gitu untuk masa depanku gitu, dampak yang positif tuh yang mana gitu. Jadi kan pasti ada salah satu lah hal yang ya itu kan yang penting gitu kan. Nah aku memilih hal itu gitu, jadi aku bisa tuh ngatur waktunya gitu sih. Jadi memprioritaskan yang mana yang lebih penting dulu. Gitu. Kalian juga bisa saya juga membaca di beberapa tips di internet kalau misalnya mau manajemen waktu yang baik tuh orang sih beda-beda caranya, tapi lebih baik kita tulis dulu. Kita kasih timeline setiap hari, checklist setiap hari gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang nggak terlupakan juga di hari itu. Kok kita tadi aku habis ngerjain apa ya? Oh ternyata ini ketinggalan. Keingetnya baru malam-malam tuh. Nah lebih baik kita tulis dulu yang mana harus dikerjain. Itu manajemen waktu yang bagus juga sih menurut aku. Bikin timeline. Dicatat teman-teman, siapa tahu bermanfaat. Yes. Kalian lagi kesusahan, bingung gitu. Langsung kita bicara ini pengalaman kedua nih. Iya, pengalaman kedua langsung kita mulai aja. Selalu dibandingin sama orang lain, selalu dituntut nilai bagus, broken home, and ortu main tangan. Gini banget ya hidup, agak iri sama orang lain tapi harus tetap happy kyo. Jujur ini bacanya Agak dark ya, happy kyo. Tapi saya appreciate dengan semangatnya. Iya benar. Vibes-nya yang selalu Untuk positif. orangnya ini. Happy kyo. Tapi buat kamu di luar sana tetap semangat karena you doing really good. Kayak dengan nilai yang bagus, tuntutan yang banyak ini pun nggak semua orang bisa loh melakukan hal itu. You can survive. Iya, Pasti betul. juga memberikan manfaat untuk kedepannya juga kan dengan nilai bagus gitu. Dan nggak bisa semua orang tuh bisa berpikir positif di keadaan seperti ini. Dia broken home, orang tua main tangan. Dan itu hal-hal yang sensitif yang bagi kita anak remaja kalau mengalami hal itu tuh bisa yang nggak mau, aku udah nggak mau hidup lagi, itu bisa karena di orang terdekat kita, keluarga terdekat kita aja udah kayak nggak ada perhatian dari kita gitu ya, apalagi orang lain, kita udah mikir hal-hal yang negatif. Jadi Toxic buat household. kamu sangat luar biasa, Keren. you doing Semangat great, buat kamu. semangat buat kamu. Jangan rasa kalau kamu tuh sendiri, semua orang tuh sayang sama kamu kok. Jangan rasa kalau dunia itu tuh jahat sama kamu tuh, jangan sampai ingat itu. Bisa juga curhat-curhat ke komen di bawah ini kalau misalnya baru ada beberapa keluhan-keluhan. Jadi aku juga bisa. Iya, bisa kita lanjut ke siklusnya. Iya, promosi dikit gak apa ya. Siapa tahu kan setelah ini, nah banyak nanti Oh, banyak Iya. Suka kamu ini. Coba minta satu. Nah, untuk yang tadi sudah, kita lanjut ke pertanyaan pengalaman selanjutnya. Oke, mulai aku bacain. Jadi, aku masih kebayang tentang trauma masa laluku. Masa yang dimana harusnya aku mendapat kasih sayang, tetapi yang aku dapat malah sebaliknya, mohon maaf. Bayang-bayang itu masih ada sampai saat ini, padahal aku udah mencoba untuk melupakannya. Tetapi nggak bisa. Bayang-bayang ini muncul kembali saat aku down. Gimana caranya untuk ikhlas dengan keadaan? Jujur aku udah capek sama diriku sendiri. Jadi di poin ini dia bertanya gimana cara untuk ikhlas dengan keadaan. Emang ikhlas dengan keadaan tuh Susah. nggak gampang Iya. ya. Atau kata biasanya disebut menyesal lah. Kata sesal tuh nggak bakal lepas dari hidup kita sampai kita tua nanti lah. Yang bisa tuh kita bisanya harusnya bersyukur. Iya, Bersyukur tentang apa yang ada di hidup kita. Sesal tuh nggak apa-apa. Sesal tuh nggak apa-apa untuk jadi pelajaran, tapi bukan jadi masalah malahan. Ya kita harus selalu tetap bersyukur, harus tetap selalu berpikir positif juga kayak tadi Bu Buana bilang. Itu harus kadang-kadang tuh rasa syukur tuh walaupun gampang dilakukan dan hal-hal yang sederhana sebenarnya, tapi itu sering dilupakan gitu loh. Kalau misalnya habis ngelakuin satu hal nih kayak aduh kok aku masih belum bisa sih nilaiku bagus, sedangkan kita nggak lihat orang-orang yang lain tuh ada yang mungkin lebih kesusahan dari kita. Kita harus selalu bersyukur tentang itu karena dengan bersyukur nikmat kita pasti juga akan ditambah. Iya, dan juga mengevaluasi diri kita Iya, juga ya. evaluasi. Iya, Untuk pelajaran itu gitu. pasti. Nah, untuk sesi baca-membaca dari Sobat Sankes sudah selesai. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya, itu segmen terakhir. Itu segmen terakhir itu segmen penutup nih Bu. Sayang sekali kita harus berakhir percakapan Iya, tetap masih pengennya. Iya, yang lanjut nih, tapi tentang durasi ya. Bagaimana kita gak bisa bertindak lagi ya Bu? Balik lagi manajemen waktu, Bu. Ya. Kembali lagi ke manajemen waktu, Iya. overthinking, gitu ya. Dan mungkin apa yang tadi pengalaman itu memang mungkin tidak setiap orang itu mengalaminya ya.
maksudnya pengalamannya beda-beda, Beda. jadi ya tetap kita harus kuat dengan diri kita masing-masing karena setiap orang itu pasti punya masalahnya masing-masing. Benar. Bagaimana cara kita menangani itu sendiri sih. Iya benar. Oke, merasa sangat terhormat bercakap dengan Bu Hasna dan Kak Wilis di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu udah meluangkan waktunya Bu dan Kak Wilis untuk meluangkan waktu weekendnya ya. Apalagi ya. Harusnya malah berkumpul dengan keluarga, malah berkumpul dengan sobat sakit di sini. Terima kasih banyak ya Bu Kak. Iya. Oke. Untuk sobat di luar sana yang sedang merasakan mental yang rapuh, tetap semangat. It will pass. Ini semua Iya akan sih. berakhir. Masa depan jangka waktu masih Masih panjang. Jangan hanya dipikirkan untuk satu patokan yang Iya. menurutku itu nggak terlalu penting untuk Kita pikirin gitu. sih. Jadinya ke overthinking gitu. Iya. Jangan hanya kesehatan raga yang dijaga, tapi kesehatan mental juga harus diprioritaskan, itu Iya. pasti. Sekarang sebelum kesehatan jiwa itu dijaga, raga juga harus dijaga. Ada Biar namanya nggak rapuh gitu ya kan? Iya. Biar nggak terluka. Iya. Ah, benar. corpore sano, mens sana Mens in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya Kila sebagai host. Saya Najwa sebagai host pamit undur diri. See you on the next video. Prabambara. Jaya Jaya.